Pernahkah kalian membayangkan bagaimana dulu engineer membuat kontur manual dalam waktu yang berhari-hari? Benar banget, tapi hari ini atom bermain sudah berubah. Kita bisa menggunakan data permukaan bumi ke dalam komputer kita. Halo semuanya, selamat datang di video tutorial kelompok kami. Nah, pada era modern seperti saat ini, dunia teknik sipil berkembang sangat pesat berkat adanya integrasi data digital. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara kerja integrasi 3 software yang sangat krusial dalam perencanaan infrastruktur. Kedua teknologi tersebut merupakan sistem informasi geografis yang merupakan gabungan dari Civil 3D, QGIS, dan Google Earth Pro. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengolah koordinat bumi asli menjadi model permukaan tanah 3 dimensi. Tak perlu buang-buang waktu, mari kita masuk ke tutorial ya. Yang pertama, kita tinjau dulu kontur yang ingin kita cari. Untuk contoh kali ini, kita menggunakan contoh waduk Gajah Mungkur. Kita cari dulu waduknya. Nah, setelah dapat waduknya, kita masuk ke mode poligon. Kita ubah namanya menjadi Waduk Gajah Mungkur. Nah, di sini kita bisa ubah style and color. Kita ubah warnanya menjadi kuning dan merah. Nah, yang kuning ini untuk garis atau lines, dan yang merah ini untuk area atau line. Kita batasi areanya. Nah, setelah kita batasi, kita mencet OK. Nah, setelah itu kita save as menjadi .kml. Yes. .kml. Kita save. Ready. Oke. Selanjutnya, kita ambil data kontur di Demnas. Selanjutnya, itu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi untuk mengambil data Demnas itu bisa diambil lewat web tanahair.indonesia.go.id. Setelah di webnya ini, yang perlu dilakukan itu login atau daftar terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah login akun. Setelah itu kita langsung pergi ke tab di sebelah kiri, tab bagian unduh data, diklik. Setelah itu kita cari yang namanya data Demnas. Setelah itu kita klik unduh data. Nah, di bagian kanan bawahnya ini ada namanya peta dasar. Itu kita klik dan diganti ke peta satelit. Setelah itu kita close. Nah, sekarang cari lokasi waduk Gajah Mungkurnya. Sudah ditemukan. Setelah itu kita klik unduh Denas. Tunggu hingga download selesai. Oke, jadi kalau data Demnas sudah terdownload, kita bisa langsung masukkan ke dalam QGIS. Dengan cara yaitu diklik lalu di-drag saja, dilepaskan di QGIS-nya. Lalu jangan lupa kita ambil file KML tadi yang dari Google Earth. Nah, di sini klik add layers. Nah, jadi file KML ini merupakan batas dari daerah yang kita tinjau ya. Nah, lalu selanjutnya kita klik raster, extraction, lalu klik raster by mask layer.
Untuk CRS kita pakai default semua ya. Oke, run. Nah, di sini konturnya sudah terklik teman-teman. Jadi kita bisa off-kan untuk file KML dan file demlasnya, sehingga tersisa yang ini ya, clip mask. Selanjutnya untuk kita input konturnya, kita bisa pergi ke extraction lagi lalu ke kontur. Nah, ini kita klik, pilih yang clip ya, jangan yang demnas. Nah, untuk interval kita pakai 20 meter. Jangan lupa ini yang paling penting, karena kalau nggak pakai ini nanti data kita nggak jadi 3D. Nah, kita klik, kita run. Oke. Nah, karena konturnya nggak kelihatan, kita pergi ke layer lalu konturnya kita bawa ke atas. Nah, seperti ini sudah kelihatan. Kita bisa ekspor dengan cara klik proyek yang ada di pojok kiri atas, klik import atau export, klik export project to DXF. Nah, save as-nya kita kasih nama aja Waduk Gajah Mungkur. Simbologi mode-nya udah benar, no simbologi, skalanya udah benar. Nah, untuk CRS-nya kita pakai UTM Zone 49S. Kalau misal nggak muncul di sini, kita cari di sini teman-teman. Klik yang di kanan tanda panah itu. Lalu kita filter, ketik UTM 49S. Nah, pakai yang ini WGS 484. Oke. Klik OK, dah bakal muncul di sini. Lalu yang kita centang di sini hanya yang kontur, yang KML-nya nggak usah. Oke, ini udah bener semua settingannya ya. Kita tinggal klik OK aja, set. Nah, filenya nanti bakal muncul di sini. Nah, ini teman-teman. Selanjutnya kita tinggal impor saja di Civil 3D. Nanti dijelaskan sama teman saya. Oke. Setelah kita ekspor dari QGIS dengan format DXF, lalu kita masuk ke Civil 3D. Setelah itu kita open dari file Waduk Gajah Mungkur, open. Ya, seperti ini peta konturnya. Yang dimana kontur yang curam itu semakin rapat, dan yang landai itu sebaliknya. Google Earth Pro adalah software gratis yang disediakan oleh Google. Software ini mencakup peta, jarak, dan visual 3D yang sangat akurat. Demnas merupakan data yang disediakan oleh Badan Informasi Geospasial Indonesia. Data ini mencakup ketinggian permukaan bumi yang memiliki peran penting untuk analisis hidrologi bencana di wilayah. Data ini dapat diikuti secara gratis melalui web. QGIS merupakan bahan alat yang berfungsi untuk mengolah serta mengedit data geografis untuk kemudian menghasilkan output file DXF atau DWG atau SFL file. DVD adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Autodesk khusus untuk para insinyur sipil. Dia memiliki fungsi utama seperti merancang jalan, bendungan, saluran drainase, dan mengolah data kotor secara tiga dimensi. Semoga video tutorial dari kami bermanfaat. Saya Fadil. Saya Revin. Saya Raymond. Saya Cahyo, kami kelompok masyarakat digital kelas C, pamit undur diri.